Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Hosea 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pengajaran Tuhan atau yang sering disebut Torah di dalam Perjanjian Lama sangat penting bagi orang Israel. Torah menjelaskan identitas dan alasan mereka dipilih dari antara segala bangsa. Torah memberikan batas-batas dalam kehidupan agama, sosial masyarakat, dan politik bangsa Israel. Singkatnya, Torah menetapkan cara hidup bangsa Israel. Hal itu terlihat jelas dari perjalanan Israel yang bisa kita baca dalam nas ini. Ketika para imam tidak lagi mengajarkan Torah, bangsa Israel tidak lagi mengenal Allah. Mereka menjadi liar dan hidup semau mereka sendiri. Mereka membuat patung, mendirikan mezbah, dan menjalankan ritual bangsa kafir. Padahal Torah melarang keras tindakan itu. Mereka telah melupakan Allah yang menciptakan mereka, melupakan Dia yang membebaskan mereka dari Mesir. Sikap mereka adalah tindakan melawan pengajaran. Bahkan mereka menganggap bahwa Torah itu atau pengajaran-pengajaran Allah asing bagi mereka. Karena apa? Karena para imam-imam tidak lagi mengajarkan Torah atau pengajaran akan Tuhan kepada umat Israel. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, pada dasarnya bertujuan untuk menuntun kita kepada keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kita harus terus-menerus memahami, menghayati, dan merenungkan firman Tuhan agar kita menganggap bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita pun wajib untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang saudara-saudara kita, bahkan juga anak-anak kita, sehingga firman Tuhan itu melekat dalam hati dan pikiran umat Allah atau orang percaya. Sehingga tidak seperti pengalaman umat Israel yang merasa asing akan pengajaran-pengajaran Tuhan karena tidak pernah diberitakan atau tidak lagi diajarkan oleh imam, sehingga mereka pun pada akhirnya melawan Allah, memberontak Allah dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Tentu Allah menginginkan kita tidak seperti orang-orang Israel pada zaman Hosea. Kita harus meyakini dan memahami bahwa firman Tuhan begitu penting dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah kebutuhan hidup kita sebagai orang percaya. Karena melalui firman Tuhan, maka iman kita hidup, iman kita bertumbuh, dan iman kita berbuah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Amin, mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tanamkan dalam hati kami, untuk bisa kami hidupkan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari sebagai umat-Mu. Jaga kami Tuhan, lindungi kami dan berkati kami selalu di dalam hidup kami. Dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.